Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya atau komentar saya terhadap salah satu video teman saya. Nah, berbeda dari video sebelumnya, di video sebelumnya mengangkat tema tentang perangkat perkembangan komputer dari zaman ke zaman, dan di video kali ini video ini akan membahas tentang perangkat lunak komputer. Nah, sebelum kita memberikan komentar atau pendapat terhadap video teman saya ini, mari kita lihat dulu video dari teman saya ini. Atau software. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Jenis perangkat lunak komputer atau software. 1. Software sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows adalah salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling banyak digunakan belakangan ini yaitu versi Windows 7, Windows 8, dan versi terbarunya yaitu Windows 10. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para user. 2. Microsoft DOS atau Disk Operating System. DOS adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh komputer IMB PC maupun oleh komputer yang kompatibel dengan OS Microsoft DOS. Mic-DOS di-launching pertama kali di tahun 1981. OS ini dibuat oleh Tim Peterson dari perusahaan Seattle Computer Product atau ISCT sebelum dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketiga, Macintosh atau Mac OS adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis IMB. Mac OS pertama kali dikenal secara publik pada tahun 1984. OS ini dibuat oleh Apple Computer. Yang keempat, Linux. Linux merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux di sistem operasi yang lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka. 5. Unix. Unix merupakan OS yang banyak digunakan di komputer superkomputer dan mainframe, atau lebih tepatnya di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. 2. Software aplikasi atau program. 1. Windows Explorer. Windows Explorer merupakan software yang ada dan wajib ada pada setiap komputer karena fungsinya amat vital. Windows Explorer berfungsi untuk mengeksplor seluruh file yang ada pada komputer. 2. Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan software sejuta umat yang hampir selalu ada pada tiap komputer. Aplikasi ini untuk keperluan mengetik tersebut digunakan untuk keperluan kantor, di bidang pendidikan maupun berbagai bidang lainnya. Microsoft Word sendiri memiliki fungsi untuk mengolah kata seperti mengetik, membaca dokumen, atau mengedit dokumen. 3. Microsoft Excel memiliki fungsi untuk mengelola angka dan tabel seperti menghitung, membuat data tentang angka, dan lain-lain. 4. Microsoft PowerPoint
memiliki fungsi untuk menampilkan data dalam bentuk slideshow atau presentasi. Software ini biasa digunakan sebagai media penyampaian atau presentasi. Sering digunakan oleh para pengusaha, dosen, atau guru saat mengajar. 5. Mozilla Firefox adalah browser yang paling banyak digunakan oleh para netizen karena kecepatan dan fitur-fiturnya. Sebagai browser, tentu saja Mozilla Firefox berfungsi untuk menjelajahi internet. 6. Smadaf. Smadaf juga berfungsi untuk menangkal virus yang masuk ke dalam komputer dari berbagai sumber. Antivirus yang satu ini merupakan antivirus buatan anak bangsa dan sudah banyak digunakan oleh para user di Indonesia. Yang ketiga, software custom atau bahasa program. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu set aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Baiklah, sekian. Nah, itulah tadi video dari Zahratul Mardiah yang menjelaskan tentang perkembangan software komputer. Nah, menurut saya, materi yang dipaparkan sudah cukup jelas, membahas tentang software dan jenis-jenis software yang terbagi atas 3 bagian, software, ada software aplikasi, dan ada software yang lainnya. Nah, di sana sudah dijelaskan semua secara detail dan juga sudah diberikan contoh-contohnya dan juga dibahas fungsi-fungsinya serta diberikan gambarnya untuk memperjelas penjelasan dari yang Zahratul maksud, supaya mempermudah orang lain untuk memahami apa yang dia jelaskan. Secara keseluruhan sudah bagus. Menurut saya itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.